Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag akhirnya buka suara terkait keputusannya mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan. Ia menilai sang kiper mampu memenuhi kebutuhan setan merah akan penjaga gawang modern. Menurut Erik ten Hag, Onana memiliki kemampuan untuk menjadi kiper top. Kiper timnas Kamerun itu dinilai mampu mengorganisir pertahanan MU agar lebih solid lagi. Erik ten Hag juga menyebut alasan lain mengapa ia memutuskan merekrut Andre Onana. Ia menilai sang kiper memiliki kepribadian yang bagus untuk menjadikan skuad MU lebih tangguh. Onana sendiri berpotensi menjalani debut kilat di skuad MU. Ia berpotensi diturunkan Erik ten Hag saat MU berhadapan dengan Arsenal di MetLife Stadium pada hari Minggu 23 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan tribut kepada David De Gea. Ia menyebut sang kiper telah berjasa banyak selama 12 tahun karirnya bersama Manchester United. Erik ten Hag mengaku bersyukur atas semua kontribusi yang diberikan David De Gea untuk setan merah. Erik ten Hag menyebut bahwa sang kiper punya peran yang besar di dalam skuad Manchester United. Tanpanya MU ia yakin tidak bisa lolos ke Liga Champions di musim ini. Meski sudah berkontribusi besar, Erik ten Hag tidak menyesal membiarkan David De Gea pergi. Ia menilai waktunya telah tiba bagi sang kiper untuk meninggalkan Old Trafford. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes mengomentari status barunya sebagai kapten klub. Ia mengaku sangat tersanjung atas kepercayaan tersebut. Kemarin malam Erik ten Hag resmi mengumumkan siapa kapten baru setan merah. Ia mempercayakan ban kapten itu kepada Bruno Fernandes. Sang playmaker merasa bangga dipercaya mengemban amanah besar tersebut. Bruno Fernandes mengaku bahwa ia sangat bangga dipercaya jadi kapten setan merah. Ia bahkan masih menyimpan ban kapten pertama yang ia kenakan dahulu. Bruno Fernandes juga menyebut bahwa menjadi kapten Manchester United itu merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, namun senang mendapatkan kepercayaan tersebut. Bruno Fernandes akan memainkan laga perdananya sebagai kapten baru Manchester United di akhir pekan ini. Ia akan memimpin rekan-rekan setimnya untuk menghadapi Arsenal di laga uji coba yang digelar di MetLife Stadium. Erik ten Hag membeberkan alasannya memilih Bruno Fernandes sebagai kapten baru Manchester United. Erik ten Hag menilai Fernandes memang layak menjadi panutan. Bruno Fernandes sudah berpengalaman memimpin skuad Manchester United di lapangan. Namun balik kali ini dia akan menjadi kapten secara permanen. Tim yang bagus selalu mengcover arena sebagai pemimpin. Pemain-pemain yang mengutamakan tim, pemain serba bisa, spesialis, individualis, ujar Erik ten Hag seperti dikutip situs resmi klub. Tapi Anda butuh pemimpin di tim, di lapangan yang memandu tim, yang membangun tim, yang mengendalikan kualitas performa. Dan satu orang harus memakai ban kapten dan kami memilih. Saya memilih Bruno karena dia inspirasi yang hebat. Dia adalah panutan. Erik ten Hag mengatakan Harry Maguire sangat penting untuk skuad Manchester United. Harry Maguire diminta agar memperjuangkan tempatnya di tim. Harry Maguire disebut-sebut menarik minat dari Tottenham Hotspur, Newcastle United, dan West Ham United. Meski demikian, bandrol ambisius yang ditetapkan MU sebesar 50 juta pound sterling diyakini akan menjadi penghalang. Kami menghormati Maguire, dia itu sangat penting untuk skuad ini, untuk tim ini, cetus ten Hag.
Dan dalam peran dia sebagai bek tengah, kami punya 4 bek tengah. Saya sudah membicarakan tentang konsistensi dan kami tahu kami tidak bisa melakukannya dengan 11 pemain. Dan jadi saya gembira karena kami punya 4 bek tengah yang sangat bagus. Dan kami akan membutuhkan mereka. Dan dia harus memperjuangkan tempat untuk dia sendiri. Seperti yang dia lakukan pada musim lalu. Dia punya potensi tinggi, jadi saya yakin dia akan melakukannya. Dia akan memperjuangkan tempatnya dan kemudian itu terserah dia, lugas mantan bos Ajax tersebut. Masa depan penyerang muda Manchester United Anthony Elanga akhirnya menemui kejelasan. Elanga dikabarkan akan segera meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Nottingham Forest. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Manchester United dan Nottingham Forest sudah mencapai kata sepakat untuk transfer Anthony Elanga secara permanen. Romano mengklaim biaya transfer Elanga dari MU menuju Nottingham Forest berada di angka mendekati 15 juta pound sterling atau setara dengan kurang lebih 289 miliar rupiah. Sementara itu, Anthony Elanga sendiri sudah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Nottingham Forest secara permanen. Proses kepindahan Elanga pun diyakini akan rampung pada pekan ini. Rumor Alex Telles akan bergabung ke Al Nassr di musim panas ini nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Klub Arab Saudi itu dilaporkan tidak jadi merekrut sang bek di musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa sejak beberapa hari yang lalu, Manchester United dan Al Nassr sudah bersepakat soal verbal untuk transfer Alex Telles. Klub Saudi Pro League itu rencananya akan membayar 4 juta pound sterling untuk jasa Alex Telles. MU dikabarkan menyepakati harga tersebut. Alhasil manajemen MU saat ini menunggu Al Nassr mengirimkan dokumen transfer sang bek agar mereka bisa memprosesnya. Menurut laporan Fabrizio Romano, Al Nassr tiba-tiba berubah pikiran. Mereka menimbang ulang untuk merekrut Alex Telles atau tidak. Mereka dikabarkan kini sedang mencari bek kiri lain. Mereka akan memprioritaskan mencari bek kiri baru dari klub-klub Arab Saudi. Tidak dijelaskan mengapa Al Nassr berubah pikiran. Namun Romano menyebut bahwa kesepakatan Alex Telles ini berpotensi gagal. Sebuah informasi beredar seputar perburuan striker baru Manchester United. Pihak Atalanta mendesak Setan Merah untuk segera menuntaskan transfer Rasmus Højlund paling lambat di akhir bulan ini. Menurut laporan Alfredo Vedula, Atalanta baru-baru ini menggelar rapat internal terkait masa depan Højlund. Dalam rapat itu, para pemangku kepentingan di Atalanta sepakat untuk berpisah dengan sang striker. Namun mereka tidak mau proses ini berlarut-larut karena mereka butuh mencari pengganti sang striker. Pihak Atalanta, Gianpiero Gasperini, dilaporkan meminta transfer ini paling lambat selesai di akhir bulan ini agar Ladea punya waktu yang cukup untuk mencari sang striker. Menurut laporan yang sama, Atalanta sendiri sudah menetapkan mahar transfer untuk Højlund. Mereka meminta paket bayaran sebesar 70 juta pound sterling untuk sang striker, 60 juta euro kepada uang muka plus add-on senilai 10 juta euro. Atalanta tidak mau menerima tawaran di bawah ini. Jika MU serius, maka harus membayar segitu untuk mendapatkan jasa Højlund. Ada rumor baru beredar seputar aktivitas transfer Manchester United di musim panas ini. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan serius untuk mencoba merekrut Benjamin Pavard di musim panas ini. Menurut laporan TZ, Erik ten Hag sangat tertarik untuk memboyong Pavard ke Old Trafford. Ia sudah lama mengagumi permainan bek timnas Prancis itu karena selain bisa bermain sebagai bek tengah, ia juga bisa bermain dengan apik sebagai bek kanan. Pavard juga punya kemampuan mengumpan yang baik, jadi ia cocok dengan skema Erik ten Hag yang ingin mengawali permainan dari belakang. Namun laporan yang sama juga mengklaim bahwa MU saat ini masih belum bergerak untuk mendapatkan jasa Pavard. Ini disebabkan MU masih fokus untuk menuntaskan striker baru, karena kebutuhan itu jauh lebih mendesak bagi Setan Merah saat ini. Selain itu, dana transfer MU juga terbatas, jadi mereka menunggu Maguire laku terlebih dahulu. Mereka bisa mendatangkan Benjamin Pavard.
Manchester United kembali dilaporkan akan mendatangkan pemain sayap baru di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Federico Chiesa dari Juventus. Menurut laporan Corriere dello Sport, Manchester United cukup serius untuk memboyong Chiesa ke Old Trafford. Ini disebabkan stok winger MU khususnya winger kanan cukup terbatas. Apalagi ada kabar yang menyebutkan Sancho akan masuk dalam daftar jual MU di musim panas ini. Jadi mereka butuh pengganti yang sepadan dan Chiesa dinilai mampu memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa MU berpotensi bisa mengamankan jasa Chiesa di musim panas ini. Juventus dikabarkan siap menjual sang winger di musim panas ini setelah Chiesa dilaporkan ogah bermain untuk si nyonya tua di musim depan. Juventus dikabarkan membandrol sang pemain di kisaran 50 juta euro. Jika MU mampu membayar harga itu, maka Federico Chiesa akan menjadi milik mereka. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Sofyan Amrabat. Sang gelandang dilaporkan berpotensi bergabung dengan Manchester United di pekan depan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Manchester United bertekad untuk membereskan transfer Amrabat di pekan depan. Ini disebabkan Erik ten Hag ingin skuadnya segera komplit karena Premier League akan digulirkan sekitar 3 pekan lagi. Itulah mengapa pada hari Senin 24 Juli 2023 nanti, Manchester United dilaporkan akan mencoba membereskan transfer ini. Menurut laporan tersebut, MU sudah menyiapkan tawaran pertama untuk mendapatkan jasa Amrabat dari Fiorentina. Mereka dikabarkan akan mencoba menawar sang gelandang di angka 15 juta euro. Namun tawaran ini kemungkinan besar akan ditolak Fiorentina. La Viola menginginkan minimal 30 juta euro untuk jasa pemain timnas Maroko tersebut. Jadi tawaran MU itu bakal ditolak karena masih terlalu jauh dari apa yang diinginkan klub Italia tersebut.